Diakon Fransiskus Saverius Christian Yudi Saputra, apakah saudara berjanji untuk menghormati dan mentaati saya dan para pengganti saya? Saya berjanji. Diakon Albertus Gatut Hendrasto, apakah saudara berjanji untuk menghormati dan mentaati saya dan para pengganti saya? Saya berjanji. Saudara yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia berkenan melimpahkan anugerah surgawi kepada para hamba-Nya ini, yang telah dipilih untuk tugas pelayanan diakon dan imam. Kami mohon ya Bapa yang Maha Kuasa, berikanlah kepada para hamba-Mu ini martabat imam. Curahkanlah roh kesucian untuk memperbaharui hati mereka. Terimalah mereka ya Allah, agar dapat dengan pantas melaksanakan kewajiban menghayati jabatan tingkat kedua dan menjadi teladan. Semoga mereka sungguh menjadi rekan kerja kami yang tangguh. Semoga mereka mewartakan kabar gembira, sabda suci Putramu dan berkat rahmat Roh Kudus. Mereka pun menumbuhkan dalam hati manusia serta menyebarkannya hingga ke ujung bumi. Pastor Fransiskus Saverius Christian Yudi Saputra, jadilah pelayan umat yang baik. Mohon doa Bapak Uskup. Pastor Albertus Gatut Hendrasto, jadilah pelayan umat yang baik. Mohon doa Bapak Uskup. Kuasa Roh Kudus, Allah Bapa telah mengurapi Tuhan Yesus Kristus. Semoga Ia mendampingi engkau demi pengudusan umat Kristiani dan demi persembahan kurban bagi Allah. Amin. Amin. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Antonius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, biasanya saya mengawali homili dengan bertanya, tapi saya ragu kali ini, nanti nggak ada yang jawab. Mungkin ibu bapak pernah suatu kali berkunjung ke supermarket atau ke swalayan. Biasanya ada satu spot tempat promosi suatu produk baru. Katakanlah susu. Biasanya di situ ada sampel dengan gelas plastik yang transparan. Nah, waktu kecil saya suka mencicipi sampel-sampel susu itu. Wah, enak. Mah, enak ini mah. Tapi lalu mama saya lihat mereknya. Wah, nggak terkenal ini mereknya. Nggak enak deh, kita balik lagi aja pakai yang lama. Ini tipe pembeli yang terkecoh sama mereknya, sama kemasannya.
Karena walaupun sudah merasakan enaknya, tapi tetap melihat bungkusnya saja. Tapi ada juga pembeli yang setia, karena sudah tahu kualitas dan rasanya yang enak, maka mau bungkusnya mau diganti bentuknya segitiga, lingkaran, persegi, apapun, warnanya apapun, dia akan tetap setia. Mungkin kisah sederhana ini bisa menggambarkan situasi Yesus ketika pulang ke kampung halamannya. Bagaimana ketika dia memulai mengajar, secara spontan orang-orang yang mendengarkannya merasakan kekaguman. Karena memang yang dikatakan oleh Yesus dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus sungguh-sungguh nyata, sungguh-sungguh mengagumkan. Maka secara spontan orang merasa kagum, dan itu wajar-wajar saja. Tetapi kemudian ketika melihat kemasannya, yaitu Yesus yang anak tukang kayu, melihat saudara-saudaranya yang juga sesama tukang kayu, melihat ibunya Maria yang ada di situ bersama dengan dia, lalu mereka menjadi kecewa. Maka ini tipe pembeli yang pertama, iman yang berdasarkan kemasan. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, di zaman sekarang ini memang mudah bagi kita, karena kita diberi tawaran begitu banyak, secara khusus lewat visual, tawaran-tawaran yang begitu menyenangkan mata, menyenangkan indera kita, tetapi kadangkala memberikan kekosongan kepada batin. Sedangkan kita diundang untuk pertama-tama kita rasakan dulu pengalaman batin kita, apa yang membuat kita merasakan bahagia yang sejati. Dan itulah yang ditawarkan oleh Yesus. Sebenarnya yang ingin ditawarkan di dalam bacaan Injil hari ini bukannya kita menolak kemanusiaan Yesus atau menolak kenyataan bahwa Yesus itu anak tukang kayu, bahwa saudara-saudaranya di situ, ibunya ya perempuan yang biasa saja. Bukan mau menolak itu. Justru kita mau mendamaikan keduanya. Bahwa rahmat Allah yang begitu besar, yang ingin menyelamatkan umat manusia itu hadir di dalam sosok yang demikian sederhana, yang demikian dekat dengan kita. Maka kadang kita punya standar yang sangat tinggi bahwa mujizat harus orang yang sudah mati lalu bangun, mujizat yang lumpuh harus jalan. Tapi mujizat-mujizat kecil yang kita temukan sehari-hari, berupa cinta kasih seorang ibu kepada anaknya yang tanpa pamrih, atau seorang sahabat yang merelakan sebagian hartanya untuk sahabatnya, mujizat-mujizat yang demikian kadang-kala luput karena memang kemasannya tidak menarik. Maka kita diajak itu melihat esensi rahmat, jangan sampai kita terjebak di dalam kemasan. Karena kalau kita terjebak di dalam kemasan, kita akan menjadi seorang seperti tetangga-tetangga kampung halamannya Yesus yang kecewa dan marah. Nah, ketika kecewa, marah, lalu menolak, disitulah setan sangat senang. Karena akhirnya orang-orang ini menjauhi Yesus, menolak Yesus. Karena satu misi setan, membuat manusia menjauh dari Allah. Kalau kita mau lihat contoh pembeli yang kedua, ada di bacaan yang kedua, yaitu pengalaman Paulus. Bagaimana Paulus ini setelah merasakan rahmat panggilan Allah melalui pertobatannya, lalu dia diutus untuk mewartakan kabar gembira, yakni Yesus Kristus. Walaupun dia dihajar, walaupun dia mau dibunuh, walaupun dia ditolak di Korintus oleh umat yang dilayaninya sendiri, Paulus tetap lepas bebas. Lepas bebas artinya dia tidak pamrih. Saya akan tetap mewartakan Yesus walaupun kamu menolak saya seperti apapun.
Karena yang saya bawa bukan nama saya sendiri. Yang saya bawa adalah Yesus yang mencintai saya. Nah ini, mau kemasannya menyenangkan, menghibur, atau membuat menderita, tetap Paulus setia pada rahmat yang dia terima dan ingin dia wartakan. Inilah yang ingin diundang kepada kita. Tapi jangan salah bahwa Paulus pun merasakan godaan dari iblis, dari setan yang menggocoh dia. Menggocoh itu artinya memukul sedemikian keras sampai terasa sakit. Dan itu bagi Paulus bukan merupakan hukuman Tuhan, melainkan pengalaman di mana ia merasakan bahwa kelemahan manusiawinya menjadi sarana bagi Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di masa pandemi ini kita bisa mengatakan bahwa situasi ini menggocoh kita semua, menggocoh iman kita. Dalam situasi ini ada pilihan. Kita bisa menjadi pembeli yang pertama atau yang kedua. Kita bisa memilih untuk mencari kemasan-kemasan yang lain, atau kita mau mempertahankan rahmat dan iman kita akan Yesus yang menyelamatkan kita sejak awal mula. Mungkin dengan segala keterbatasan yang kita alami, terutama dalam PPKM darurat ini, kita akan mudah tergoda untuk mencari kenyamanan dan keamanan kita sendiri masing-masing. Tetapi semoga kita tidak jatuh ke dalam godaan setan yang terus menyeret kita ke sana sampai kita akhirnya tidak bisa keluar lagi dari zona nyaman hingga terjepit di dalam kemalasan. Semoga situasi darurat, situasi pandemi ini bukan melunturkan iman kita dan membuat kita nyaman dengan jarak kita satu dengan yang lain maupun jarak kita dengan Allah, melainkan menumbuhkan kerinduan yang semakin mendalam. Sekali lagi saya ingatkan, setan akan sangat senang kalau dalam situasi seperti ini umat Allah memilih untuk percaya pada situasi-situasi sulit sebagai hukuman dari Allah, sehingga menyalahkan Allah, menyalahkan sesamanya, daripada mencoba mencari makna, mencari kehendak Allah, dan berusaha mempertahankan serta memupuk iman. Oleh sebab itu, kita semua dalam situasi ini merasa prihatin. Akan tetapi, marilah kita semua saling menguatkan satu dengan yang lain. Jangan sampai penghakiman-penghakiman seperti tetangga-tetangga Yesus ini terjadi di antara kita. Mari kita saling menghargai keputusan satu dengan yang lain, karena masing-masing memiliki pertimbangannya sendiri. Semoga kita bisa mengerti keadaan sesama kita tanpa menghakimi, tanpa menyalahkan, tetapi kita mau dengan rendah hati mendengarkan, memberi kekuatan satu dengan yang lain, dan terutama tetap menguatkan iman akan Yesus. Semoga dengan demikian kita dapat melalui situasi sulit ini dengan penuh keyakinan bahwa apa yang kita terima sebagai rahmat dalam iman kepada Yesus ini sungguh menjadi kekuatan kita yang sejati. Walaupun nanti kemasannya berganti-ganti, kita akan tetap setia memeliharanya tanpa ragu. Mungkin nanti akan ada kemasan yang lain yang juga nggak kalah sulit dari situasi seperti ini. Tapi karena kita sudah melalui ini dengan penuh iman dan keyakinan, maka niscaya pengalaman dengan kemasan yang lain itu akan kita lalui juga dengan rahmat yang sama, rahmat yang tetap kuat, yaitu rahmat iman akan Yesus yang menyelamatkan. Marilah kita hening sejenak.